Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan edukatif game menggunakan Quizlet. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Retno Wulan dari ISKA Community. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili rekan-rekan ISKA untuk membuka pelatihan pada siang hari ini. Mari kita buka bersama dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai untuk acaranya, kami dari ISKA mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta pelatihan yang sudah berhasil mendaftar. Selamat bergabung di pelatihan ini. Dan untuk Bapak Ibu yang belum berhasil mendaftar atau terlambat mendapatkan informasi terkait pelatihan ini dan belum sempat mendaftar, tidak perlu khawatir. Untuk materi pelatihan, video pelatihan kami upload di kanal YouTube kami. Silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis. Begitupun juga dengan pelatihan-pelatihan kami yang sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai untuk pelatihan hari pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang mungkin akan sering Bapak Ibu tanyakan. Yang pertama, bahwa untuk pelatihan ini kami laksanakan di kanal YouTube kami. Video akan kami upload dan Bapak Ibu bisa saksikan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link videonya bisa Bapak Ibu dapatkan di grup Telegram. Jadi kami men-share link videonya di grup Telegram sebelum pukul 13.00. Setelah Bapak Ibu selesai menonton video pelatihan, Bapak Ibu harus melakukan presensi. Untuk link form presensi kami share juga di grup Telegram. Untuk presensi tersebut berisi antara lain yaitu tugas yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan bisa mencermati dengan baik video pelatihan supaya bisa mengerjakan tugas di setiap form presensi. Setelah melakukan presensi, maka silakan ditunggu pada malam harinya mulai pukul 20.00 tim admin kami akan melakukan perekapan presensi. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu bisa mengetahui apakah presensi yang dilakukan itu apakah sudah dicek atau belum? Silakan bisa dicek di form checklist presensi. Nah, untuk checklist presensi, kemudian link presensi, dan kemudian link video kami share semua di grup Telegram di bagian pin message. Informasi tambahan bahwa setiap pukul 13 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat untuk kolom komentar di grup Telegram akan kami buka supaya Bapak Ibu bisa berdiskusi di sana. Silakan bisa berdiskusi jika ada yang perlu ditanyakan, bisa juga berdiskusi di live chat YouTube, bisa juga japri admin kami baik melalui WA maupun Telegram. Terakhir kami sampaikan tentang kriteria kelulusan. Bapak Ibu dinyatakan lulus apabila yang pertama terdaftar sebagai peserta pelatihan yang bisa dibuktikan melalui Bapak Ibu terdaftar di daftar peserta di surat undangan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu melengkapi presensi minimal 75%. Nah, karena ini pelatihannya 4 hari, maka Bapak Ibu silakan bisa melakukan presensi minimal 3 kali untuk bisa dinyatakan lulus. Baik, itu tadi untuk informasi-informasi penting yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan edukatif game menggunakan Quizlet. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kembali saya Retno Wulan dari ISKA Community. Di pelatihan ini selama 4 hari ke depan kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan Quizlet, cara membuat flashcard, cara memainkan game, kemudian cara agar siswa bisa belajar dari materi yang kita buat atau dari materi yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, sebelum kita praktek untuk cara menggunakan Quizlet, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu game, apa itu edukatif game, dan apa itu Quizlet, kelebihan-kelebihannya apa. Oke, kita langsung saja lanjut ke materinya.
Baik, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu apa itu game. Jadi menurut Clark tahun 2006, game adalah sebuah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain. Jadi di sini pemain harus bisa mengambil keputusan dan bisa membaca situasi ya, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu. Jadi pemain-pemain tersebut harus bisa mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan permainan yang sudah dibatasi sejak awal. Berikutnya, menurut Sadiman tahun 2010, game adalah kompetisi antara para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Jadi game itu adalah kompetisi ya atau perlombaan antara para pemain yang saling berinteraksi satu sama lain dan ada aturan-aturan tertentu sejak awal dan mereka itu harus memenangkan game tersebut terlepas dari aturan-aturan yang sudah dibuat sejak awal. Dalam sebuah permainan harus ada kompetisi, nah, supaya ini akan memacu para peserta untuk bisa terus bermain. Kompetisi tersebut bisa berupa menang atau kalah atau bisa juga dalam bentuk rankingan ya. Jadi ada ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang game edukasi itu sendiri. Jadi pengertian dari game edukasi adalah permainan yang dirancang atau dibuat, jadi sengaja dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir, termasuk meningkatkan konsentrasi dan lebih lanjut untuk memecahkan masalah ya untuk pada tingkatan yang lebih tinggi. Ini menurut Handriantini tahun 2009. Jadi game-game tersebut sengaja dibuat supaya peserta didik itu lebih bisa konsentrasi dalam pelajaran ya. Ini bisa digunakan di saat peserta didik sudah mulai hilang konsentrasi ya dalam pembelajaran, bisa di tengah maupun di akhir pembelajaran. Game edukasi adalah salah satu jenis media yang digunakan untuk memberikan pengajaran, menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu media yang unik dan menarik. Jadi peserta didik itu bisa tertarik ya karena medianya itu unik dan secara tidak sadar mereka itu learning by doing ya. Jadi sambil bermain ternyata mereka belajar. Kelebihan dari game edukasi itu unggul jika dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional, terutama karena adanya animasi yang dapat meningkatkan daya ingat ya. Animasi-animasi tersebut menarik ya dan eye catching seperti itu ya, sehingga ini cocok juga untuk para peserta didik yang bertipe pembelajar itu melihat ya atau visual. Bisa meningkatkan daya ingat sehingga anak dapat menyimpan materi pelajaran dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pengajaran yang konvensional. Jadi meskipun metode pengajaran secara konvensional ini tidak bisa kita hilangkan ya Bapak Ibu ya, tetap positif, hanya saja dengan adanya game edukasi ini bisa menambah variasi dalam KBM kita sehari-hari sehingga siswa tidak bosan. Selanjutnya kita berkenalan tentang Quizlet terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Quizlet itu adalah suatu aplikasi, bisa dalam bentuk aplikasi, bisa juga dalam bentuk website atau mungkin kita lebih akrab menyebutnya sebagai web tool atau web yang bisa kita gunakan untuk keperluan tertentu ya, web tool untuk membuat materi pembelajaran berbasis flashcard ya. Ia memungkinkan guru untuk memasukkan tidak hanya gambar saja tapi juga kata-kata maupun kalimat ya untuk memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep atau materi. Jadi misalnya kalau pada pelajaran-pelajaran tertentu yang kita perlu memperkenalkan tentang pengertian-pengertian, konsep-konsep, misalnya kalau di biologi ada konsep tentang sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Kemudian kita bisa menuliskan keterangannya, kemudian menampilkan kata kuncinya atau menampilkan gambar yang sesuai dengan keterangan yang sudah kita buat. Itu adalah flashcard. Selanjutnya kita bahas tentang flashcard. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi ya dengan flashcard. Card atau kartu ya. Jadi flashcard itu adalah sekumpulan kartu yang bisa bertuliskan informasi seperti kata-kata atau angka,
pada salah satu atau di kedua sisinya. Nah, kartu ini biasanya digunakan sebagai latihan siswa. Umumnya, sebuah kartu bertuliskan pertanyaan pada salah satu sisinya dan jawaban pada sisi yang lain. Nah, konsep flashcard ini pertama kali diperkenalkan oleh Glenn Doman, seorang dokter ahli bedah otak dari Philadelphia. Flashcard ini biasanya tidak hanya berisi kata-kata saja ya Bapak Ibu ya, bisa berisi kata-kata, gambar, angka, konsep, pertanyaan, dan kemudian di sisi sebaliknya itu berupa jawaban pertanyaan atau keterangan dari gambar yang sudah ada pada halaman yang sebelumnya. Nah, flashcard ini sangat berguna ya. Dulunya flashcard ini digunakan untuk bahan ajar siswa, jadi siswa itu bisa belajar dari mana saja. Kenapa? Karena dia ukurannya kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana dan siswa itu bisa belajar dari manapun saat dia ada waktu. Dan karena dia konsepnya kartu yang kecil-kecil, maka siswa bisa belajar dengan porsi yang kecil-kecil. Jadi sambil dia melakukan aktivitas bisa membawa berapa kartu, belajar berapa konsep seperti itu tanpa dia sadari. Sambil dia menyelesaikan aktivitasnya sehari-hari, dia sambil belajar konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, fungsi dari flashcard ini untuk meningkatkan daya ingat siswa, terutama yang bertipe belajar visual ya. Karena ada gambar tertentu, jadi bisa lebih mudah nih, misal siswa melihat gambar tersebut akan ingat konsep itu, yang akan mengarahkan kepada pemahaman konsep tertentu. Nah, saat ini dengan adanya flashcard online dari Quizlet ini yang bisa kita buat dengan mudah tanpa menyediakan kertas, tinta, printer, dan sebagainya, siswa akan jauh lebih mudah untuk belajar karena bisa mengaksesnya langsung melalui smartphone mereka. Baik, kita review lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Quizlet itu adalah suatu web tool atau aplikasi atau website yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membuat flashcard, di mana flashcard itu adalah suatu kartu yang berisi suatu konsep dan uraian atau keterangan, bisa juga gambar, bisa juga kata-kata, kalimat dan sebagainya yang menggambarkan suatu konsep di salah satu sisi kartunya. Nah, itu biasa dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar, untuk drill konsep, bisa juga untuk permainan ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dari Quizlet. Jadi Quizlet itu kenapa dia baik sekali atau sangat membantu guru karena dia tuh praktis ya. Jadi dalam membuat flashcard itu kita tidak perlu menyiapkan kertas sendiri, kemudian tinta, mengeprint dan sebagainya. Kita cukup membuatnya secara online ya. Kemudian dia gratis, tidak berbayar, meskipun ada juga yang berbayar, tapi dengan mode gratis saja sudah cukup untuk bisa membuat flashcard yang menarik. Kemudian tersedia beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan, bisa diakses melalui HP, bisa juga melalui PC ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuatnya melalui HP. Hanya saja memang lebih enak menggunakan PC untuk membuatnya ya. Namun untuk memainkannya itu siswa bisa mengaksesnya melalui HP-nya masing-masing. Selanjutnya tampilannya itu sederhana dan mudah untuk dimengerti ya. Jadi polos seperti itu, tidak terlalu banyak aksesoris dalam websitenya. Memungkinkan kompetisi siswa melalui perankingan. Jadi dalam salah satu permainan Quizlet itu memungkinkan untuk di ranking ya secara real time sehingga siswa itu bisa lebih semangat dan terpacu untuk bisa menyelesaikan permainan. Jadi tanpa sadar dia belajar sambil bermain. Kemudian bisa menggunakan bahan ajar dari pengguna lain. Nah, selain kita bisa membuat untuk flashcard sendiri, kita juga bisa menggunakan flashcard yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, disesuaikan dengan bab atau topik yang akan kita ajarkan. Kemudian bisa diakses dalam bentuk aplikasi dan website. Jadi bisa juga diakses melalui website menggunakan PC, bisa juga diinstal dalam bentuk aplikasi di App Store. Baik, itu tadi untuk materi hari ini, pengenalan tentang apa itu game, apa itu edukatif game, apa itu Quizlet, kelebihannya, dan kemudian apa itu flashcard.
Nah, pada kesempatan kali ini, tugas untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu silakan bisa menyebutkan 3 kelebihan dari Quizlet, kemudian pengertian dari flashcard. Untuk tugasnya ini nanti diinputkan pada saat Bapak Ibu melakukan presensi. Silakan untuk bisa mencari link presensi yang kami share di grup Telegram, bisa juga dicek di bagian pinned message di bawah judul grup, atau bisa juga di bagian nama lainnya pesan tersemat, ya silakan diisi dilengkapi. Jika Bapak Ibu sudah melakukan presensi, malam ini pukul 20.00 kami dari tim admin akan melakukan perekapan presensi. Bapak Ibu silakan ditunggu. Nah, untuk Bapak Ibu yang melakukan presensinya itu di luar pukul 20.00 hari ini, maka akan kami lakukan perekapan esok harinya. Sekian, terima kasih untuk materi hari pertama ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan hari kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.